语言爬满了甲骨。 Pikiran si Hao rumit. Setelah diberitahu bahwa individu dengan murid ganda telah kembali, dia langsung memikirkan banyak hal. Adikku yang baik, aku telah kembali. Di mana kamu? Ketika Huo Linger mengulangi kata-kata ini, si Hao tampak berpikir keras. Apa yang salah? Apa yang Anda pikirkan? Huo Linger bertanya dengan lembut. Aku sedang memikirkan bagaimana cara mengalahkannya. Si Hao berkata dengan lembut. Tidak perlu melakukan pertarungan sekarang. Kamu masih 3 atau 4 tahun lebih muda darinya, jadi jika kamu bertarung sekarang, kamu akan sangat menderita. Tunda untuk nanti. Dia menasihati dengan cara ini. Si Hao berbalik dan menatapnya, tidak menunjukkan persetujuan apapun. Ketika Anda mengeluarkan tantangan, Anda harus menunggu lama tanpa ada tanda-tanda kepulangannya. Demikian pula, sekarang dia kembali. Anda juga harus memberinya bahu dingin. Huo Linger menasihati dengan senyum yang agak licik. Ketika si Hao mendengar apa yang dikatakan, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman, dan sikapnya tampaknya telah berubah. Akhirnya, dia mengangguk dan berkata, benar, aku akan membiarkannya digantung untuk beberapa waktu dulu. Konfrontasi ini tidak dapat dihindari, dan badai besar pasti akan pecah. Namun, pertempuran ini bukan hanya tentang Si Yi. Apakah mereka akan bertarung begitu dia muncul hanya karena dia menginginkannya? Tentu saja tidak. Jika Huo Linger menuruti keinginannya, maka dia akan meninggalkan individu bermata dua di tanah selamanya, membuatnya khawatir tanpa henti. Sementara itu, si Hao bisa dengan tenang fokus pada kultivasi dan peningkatan kekuatannya. Si Hao bergumam pada dirinya sendiri, pertempuran tidak terlalu jauh. Ketika Huo Linger mendengar ini, dia menghela nafas. Dia tahu bahwa orang ini memiliki pikirannya sendiri dan tidak akan mendengarkan nasihat orang lain. Apakah kamu punya rencana khusus untuk hari-hari yang akan datang? Huo Linger bertanya. Kultivasi, dan kemudian pertempuran yang jujur dan tepat. Si Hao menjawab. Sepertinya ini bukan gayamu. Aku selalu menganggapmu sebagai seseorang yang akan membuat skema dan menjebak individu bermata dua, kata Huo Linger. Omong kosong, apakah aku orang seperti itu? Surga Warping Dewa bela diri, adil dan terhormat. Ini adalah kata-kata yang menggambarkan gaya saya, balas si Hao. Kali ini, dia benar-benar hanya ingin bertarung dengan jujur. Dia membutuhkan pertempuran hebat di mana dia bisa bertarung sepuasnya. Dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dia masih bisa mencapai kebesaran bahkan tanpa tulang makhluk tertinggi. Lalu mulai sekarang, kamu perlu berkultivasi dengan pahit. Huo Linger mengingatkan, aku akan mentraktirmu makanan nanti. Si Hao tampaknya sangat antusias mengangkat topik ini. Flame Python adalah salah satu penguasa era kuno. Itu dikenal sebagai dewa api iblis dan sangat ganas. Si Hao memotong sepotong daging piton merah dan melemparkannya ke dalam Heaven Transforming Bowl untuk memasaknya secara perlahan. Itu benar-benar pemandangan yang sangat mengejutkan. Ini adalah ahli muda dari luar wilayah ini dengan kekuatan luar biasa. Itu sangat kuat dan sulit untuk dilawan. Makhluk berdarah murni dengan reputasi termasyhur seperti itu dibunuh oleh orang ini pada akhirnya begitu saja. Aku sekarang telah memutuskan bahwa musuhmu yang bukan makhluk humanoid pasti akan menderita secara tragis. Setelah kalah, mereka pasti akan dimakan. Huo Linger berkata sambil tertawa. Dia seperti teratai merah yang mekar, dengan tatapan yang memabukkan. Sangat harum. Mulut wanita muda dengan mata besar itu mengalir dengan minyak. Dia tidak lagi peduli dengan citranya dan mulai berebut makanan dengan Huo Linger. Dari samping, orang-orang itu merasa seolah-olah semuanya tidak benar-benar terjadi saat mereka memakan daging Flame Python. Jenius dari luar wilayah ini menunjukkan kekuatan jahatnya dan membuat orang lain merasa hormat belum lama ini, namun sekarang itu adalah bagian dari makanan mereka. Rasanya seperti mereka sedang bermimpi. Rasa hormat dan perasaan mereka terhadap si Hao terus-menerus bergejolak dalam diri mereka seperti ombak besar. Ini terlalu biadab. Kamu benar-benar anak muda yang menyapu semua sekte besar di dalam alam dewa kekosongan. Ini benar-benar terasa seperti aku sedang bermimpi. Salah satu anak muda berbicara dengan cara yang pusing.
Makan daging piton. Si Hao merobek sepotong dan mengungkapkan senyum lebar. Ini benar-benar agak sulit untuk dipercaya. Apakah ada yang bisa kami bantu? Salah satu dari mereka bertanya. Sebentar lagi, bantu aku menemukan danau magma. Saya perlu menangkap ikan yang, kata si Hao. Ini saat ini adalah masalah yang paling mendesak, serta apa yang paling dia nantikan. Dia harus terus meningkatkan kekuatannya. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, dia masih tertinggal beberapa tahun dalam kultivasi. Dia tidak memiliki pengalaman yang bisa dia dapatkan selama waktu itu, jadi dia berada di bawah sedikit tekanan. Namun, mungkin saja tempat ini dapat menutupi beberapa kekurangannya. Setelah itu, Huo Linger berpisah dari mereka. Dia meninggalkan dia dan anak-anak untuk pergi mencari Young Fish, karena kemanapun dia pergi, dia akan menarik perhatian orang lain. Jika mereka terus berkeliaran bersama, rumor pasti akan mulai muncul. Sejak hari itu, si Hao mulai berkultivasi dengan pahit. Negara Batu, ibu kota kekaisaran. Lebih dari setengah bulan telah berlalu, namun tidak ada tanda-tanda si Hao. Semua orang menjadi sedikit khawatir, karena mereka semua ingin menyaksikan bentrokan antara dua pemuda tertinggi ini. Si Yi tetap tenang. Lebih dari setengah bulan telah berlalu sambil menunggu begitu saja. Adikku yang baik, di mana kamu? Sekarang setelah saya tiba, apakah Anda berani menunjukkan diri Anda? Dia sekali lagi berbicara dengan tenang. Sebuah riak besar diaduk oleh kata-kata ini. Si Yi mengambil inisiatif untuk mengeluarkan tantangan, menarik perhatian dari semua pihak. Semua kekuatan besar mengawasi dengan cermat. Dia saat ini mengabaikan marsial imperial manor. Setiap hari, jika dia tidak melantunkan sutra, maka dia berjalan-jalan. Dia tidak berusaha keras untuk berkultivasi. Ada gaya dunia lain dan luar biasa baginya, bahkan membuat generasi yang lebih tua khawatir. Ada beberapa yang bisa mengatakan bahwa kekuatannya telah meningkat pesat, menjadi sangat kuat. Pada saat ini, dia sedang membaca kitab suci yang memungkinkan dirinya untuk kembali ke keadaan alami. Ini adalah jenis stabilisasi yang mengikuti kemajuan besar. Sebulan telah berlalu, dan si Hao masih belum muncul. Pada akhirnya, si Yi pergi dan memasuki alam dewa kekosongan. Dia mengguncang jalan yang dia lalui, membakar udara di sekitarnya. Sebulan telah berlalu, tapi si Hao masih belum muncul. Pada akhirnya, si Yi bangkit dan pergi ke alam dewa kekosongan. Kemanapun dia pergi, keributan besar akan muncul. Akibatnya, seluruh tempat menjadi gempar. Negara api, tanah leluhur. Selama sebulan terakhir, si Hao selalu sibuk berkultivasi. Domain yang berapi-api ini benar-benar seperti tanah yang penuh dengan harta karun yang menunggu untuk digali. Itu sampai pada titik di mana si Hao ingin sepenuhnya menggali tanah leluhur ini dan mencari tahu persis apa yang ada di intinya. Mengapa tempat ini memiliki zat dengan keilahian yang begitu melimpah? Hanya, setelah beberapa kali mencoba, hanya magma yang bisa dilihat dimanapun dia menggali. Dia berenang ke bawah dan hampir kelelahan sampai mati tanpa melihat akhir yang sebenarnya. Pada akhirnya, dia mengesampingkan masalah ini. Dia akan berkultivasi dan mendapatkan hal-hal yang dia butuhkan terlebih dahulu. Kali ini, si Hao membunuh total 5 makhluk kuat, yang semuanya dekat dengan tingkat raja yang mulia. Sumsum tulang mereka dikeringkan dan dikumpulkan, dia akan panen besar kali ini. Selain itu, dia bahkan menggiling beberapa daging flame piton berdarah murni dan mencampurnya sebagai umpan harum. Gadis dengan mata besar dan pestanya membawanya ke danau yang mendidih. Danau lava ini sangat besar, menempati area yang sangat luas. Cahaya warna-warni merah itu sangat indah. Mereka semua merasa seperti sedang dimasak hidup-hidup bahkan dari jauh. Ini adalah Danau Iblis. Beberapa hal aneh telah terjadi di masa lalu, dan beberapa orang meninggal. Ini semua adalah peristiwa masa lalu yang dibesarkan oleh anak-anak muda. Namun, berdasarkan spekulasi si Hao, kemungkinan besar ada semacam makhluk kuat yang tinggal di sini, dan dari berbagai petunjuk, dia curiga bahwa mungkin ada ikan yang raksasa. Dengan kata lain, mungkin ada jalur dao mendalam yang terlibat. Ikan yang sangat menakutkan memiliki kekuatan luar biasa dan dapat dengan mudah memenggal kepala yang kuat. Persiapan si Hao sudah cukup.
Dia menyebarkan sumsum tulang kering ke danau dan dengan sabar menunggu. Jenis ikan yang ini sangat licik. Jika mereka khawatir, mereka pasti tidak akan tertipu trik yang sama lagi. Setelah 4 jam penuh berlalu, bahkan ketika si Hao hendak menyerah, permukaan danau mulai beriak. Dengan suara busur petir membelah magma. Sebagian besar sumsum tulang berkilau dikirim ke udara. Seekor ikan yang emas melonjak dan melahap semuanya. Begitu besar. Gadis dengan mata besar berteriak ketakutan. Ikan yang ini memiliki panjang 1 kaki, lebih besar dari apapun yang mereka buru di masa lalu. Ini masih tidak apa yang aneh. Sekelompok mengikuti di belakangnya, dan mereka semua berukuran kira-kira 1 kaki. Cahaya keemasan bersinar dengan cemerlang. 1-2, setidaknya ada 100. Seluruh tempat ini sangat indah saat cahaya keemasan bersinar dengan cemerlang. Kumpulan ikan yang indah berenang di dalam lava, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Berapa kali lebih berharga daripada ikan yang sepanjang jari. Mereka semua memiliki kemampuan yang tidak lemah, dan siapa yang tahu berapa kali lebih kuat khasiat surgawi mereka. Mereka pasti obat-obatan berharga yang mengejutkan dunia. Kali ini, persiapan si Hao cukup banyak, dan dia telah lama menyegel tepi danau. Formasi 8 pedang setan muncul, dan ada juga semua jenis artefak berharga yang muncul untuk memblokir pantai karena takut ada yang mengganggu mereka. Ketika gerombolan ikan mendekat, dia dengan cepat mengeluarkan mangkuk pengubah surga dan bahkan melemparkan dirinya ke depan untuk mengumpulkan ikan yang sepanjang kaki ini. Ini adalah medan perang yang hebat. Ikan yang ini tidak takut, dan mereka bahkan mulai menyerangnya. Semuanya terpancar dengan cahaya, melepaskan untaian demi untaian simbol untuk membentuk hamparan petir emas. Suara pipa terus terdengar. Si Hao juga tahu cara mengendalikan listrik. Dia memanggil teknik berharga Suani. Pada akhirnya, seberkas api emas melonjak, memberinya kejutan besar. Ini adalah True Solar Flame, dan itu sangat menakutkan. Meskipun itu tidak sepenuhnya murni, itu masih cukup untuk membuat seorang ahli realem Engrafemen gemetar. Mata si Hao menyipit dan dia bergabung dengan tubuh emas abadi. Sekarang bukan waktunya untuk ragu, karena dia harus melakukan yang terbaik untuk menaklukkan ikan-ikan ini. Benar saja, kesadaran spiritual ikan yang ini sangat tajam. Begitu mereka merasakan bahaya, mereka ingin menyebar dan melarikan diri untuk mencegah tertangkap. Namun, itu masih terlambat. Si Hao melepaskan 10 lorong surgawinya dan melemparkan dirinya ke dalam lava untuk mengunci tempat ini. Dia segera membatasi seluruh area ini. Pada akhirnya, tidak satu pun dari 100 ikan yang mampu membebaskan diri. Mereka semua ditangkap hidup-hidup, membuat anak-anak di pantai berteriak gembira. Ini benar-benar terlalu mengejutkan. Ikan yang sepanjang lebih dari 100 kaki. Benar-benar pemandangan yang langka. Selain itu, yang paling mengejutkan si Hao adalah ada 3 yang panjangnya setengah meter. Jika dia tidak membuka 10 lorong surgawinya, dengan kekuatan luar biasa dan kemampuan mendalam yang dimiliki ketiganya, kemungkinan besar dia tidak akan bisa menangkapnya. Akhirnya, dia memurnikan ratusan ikan yang menjadi semangkuk kecil cairan emas. Kekuatan surgawi berfluktuasi dengan hebat, dengan kekuatan hukum alam dan simbol yang terjalin di dalamnya. Si Hao pergi ke isolasi dan menggunakan zat surgawi untuk memahami Dao. Setengah bulan kemudian, fluktuasi kekerasan dilepaskan, menyebabkan wanita muda dengan mata besar dan yang lainnya tercengang. Mereka tahu bahwa orang biadab ini telah menerobos. Si Hao telah menembus tahap tengah dari alam ukiran. Kecepatan kultivasinya cukup untuk membuat orang lain tercengang. Jika berita ini keluar, rahang semua orang mungkin akan langsung jatuh ke tanah. Sementara itu, pada saat ini, Huo Linger menerima laporan dan menemukan tempat ini. Selain itu, dia memberi Si Hao beberapa informasi. Si Yi telah menghabiskan waktunya baru-baru ini di alam dewa kekosongan. Apa yang dia lakukan? Si Hao bertanya. Menyanyikan sutra, berjalan-jalan. Dia telah meneliti catatan yang dibuat oleh orang-orang di masa lalu, jawab Huo Linger. Ketika Si Hao mendengar apa yang dia katakan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya. Hebat. Jelas bahwa alasan Si Yi melantunkan sutra adalah karena dia telah mencapai alam kultivasi yang sangat tinggi.
Dia sedang membersihkan hati dan jiwanya, serta memoles dagingnya. Itu adalah dunia yang sangat misterius dan ajaib. Apa rencanamu? Huo Linger bertanya. Saya jelas akan mengunjungi Void God Realm, jawab Si Hao. Bisakah aku memasuki alam dewa kekosongan dari sini? Si Hao bertanya. Tentu saja Anda bisa. Bahkan roh penjaga bangsa kita berasal dari tempat ini. Saat dimandikan dalam kemegahan surgawi seperti itu, bagaimana mungkin tidak mungkin memasuki alam dewa kekosongan? Setelah tiba di titik ini, Huo Linger menunjukkan ekspresi aneh dan berkata, dari mana Anda memasuki Void God Realm sebelumnya? Mengapa saya merasa Anda masuk dengan cara yang tidak biasa? Si Hao tertawa datar, karena itu jelas tidak biasa. Dia masuk dari tempat yang berbeda dari kebanyakan orang, tempat di mana hanya ada reruntuhan. Setelah 2 tahun, Si Hao memasuki alam dewa kekosongan lagi. Persepsinya telah sangat berubah. Ketika dia mengenang masa lalu, mengingat bagaimana bahkan alam dewa kekosongan tidak tahan lagi dengannya dan mengusirnya, dia tidak bisa menahan senyum. Orang-orang berjalan mondar-mandir di tempat awal, dan tempat itu tetap sibuk seperti biasanya. Ada wajah-wajah asing di mana-mana yang tidak dia kenali. Si Hao berjalan-jalan dan tidak terburu-buru untuk pergi kemanapun. Dia mencari di mana-mana, dan akhirnya, matanya akhirnya bersinar. Dia melihat 2 orang yang dikenalnya masih di sini. Kakek burung dan koin keduanya pasti memiliki asal-usul yang aneh. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menjaga tempat awal tahun demi tahun? Si Hao terkejut. Apakah kalian 2 tetua baik-baik saja selama ini? Setelah sekian lama tidak bertemu, berapa banyak lagi orang yang telah kamu peras? Apakah saya mendapat bagian? Si Hao bertanya sambil tersenyum. Dengan suara ceng, kakek koin melompat. Dia dengan hati-hati memeriksanya dan berkata, ini kamu. Dia dengan cepat melihat ke kiri dan ke kanan, lalu dia diam-diam berkata, jangan terlalu cepat mengekspos dirimu. Kami akan menjual beberapa informasi sebentar lagi, dan kami akan memberimu setengahnya. Tidak perlu, kecuali jika itu adalah teknik yang berharga atau sisa-sisa dari binatang berdarah murni, itu tidak terlalu menarik bagiku. Si Hao menjawab, nada bicaramu menjadi semakin kasar. Jangan lupa siapa yang bekerja dengan kami 2 tahun lalu. Koin kakek tampak tidak puas. Kakek burung juga mendekat dan berkata, anak muda, kamu benar-benar mengesankan. Seberapa besar masalah yang akan kau sebabkan kali ini? Si Hao melirik mereka dan berkata, apakah saya terlihat seperti tipe orang yang akan menyebabkan masalah? Kamu tahu. Keduanya berteriak serempak. Si Hao memutar matanya dan berkata, saya orang yang sangat perhatian. Saya tidak akan pernah membuat masalah. Ah Pei. Keduanya secara bersamaan memberinya tatapan cemoohan. Huo Linger, yang berdiri di kejauhan, cekikikan tanpa henti saat dia melihat. Cukup, jangan terlalu mengolok-olok anak. Melihatnya hari ini sudah cukup sebagai pertanda untuk mengetahui bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Munculnya orang seperti dia, yang pada dasarnya adalah jelmaan iblis, pasti akan menimbulkan keributan besar di dunia ini. Anda tidak harus rendah hati, serahkan semuanya pada kami, kata kakek koin. Kedua orang tua ini, Si Hao mengutuk dalam hati, karena mereka benar-benar cocok. Dia akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan, karena yang membayar akan tetap menjadi musuhnya. Setelah beberapa saat, tersiar kabar bahwa anak biadab itu telah kembali mungkin untuk berperang dengan Si Yi. Segera setelah itu, beberapa berita lagi dirilis, mengklaim bahwa Si Hao berada dalam isolasi dan tidak akan muncul selama setengah tahun lagi. Kedua informasi yang sangat berbeda ini menimbulkan kontroversi besar. Semua orang meletus menjadi perdebatan sengit, dan Void God Realm segera disibukkan dengan kegembiraan saat mereka menantikan penampilan Si Hao. Oke. Pemanasan sudah siap. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan beberapa domba gemuk, kata kedua orang tua yang tidak berguna itu. Keduanya adalah pelanggar berulang. Dengan manipulasi mereka, mereka dengan mudah menggantung umpan di mulut orang. Terutama karena keduanya memiliki hubungan rahasia dengan Si Hao di masa lalu, mereka mampu menarik perhatian semua orang. Ya ampun, ini besar. Bahkan makhluk berdarah murni pun mencari kita. Ini jelas bukan bisnis kecil.
Si Hao tidak berpartisipasi. Dia hanya tahu bahwa kedua orang tua busuk itu menipu orang lagi, dan bahwa mereka akan mendapatkan banyak keuntungan bahkan ketika berbagai kekuatan besar dan makhluk berdarah murni muncul. Wei, kita berurusan bisnis dengan adil. Bayar tulang simbol primordial dan kami akan memberikan informasinya. Kalau tidak, menyingkirlah. Akhirnya, bahkan ada binatang emas yang muncul. Ini adalah pelayan dari Gunung Surgawi, dan mereka sangat kuat. Bulu emas menutupi tubuh mereka, dan aura menakutkan beredar di sekitar mereka. Sekelompok binatang emas mengepung kedua lelaki tua itu, namun keduanya hanya berkedip, tetap tenang dan tidak terganggu. Mereka siap untuk memeras makhluk-makhluk dari pegunungan surgawi kuno sampai mereka berdarah. Pada akhirnya, Si Hao muncul. Lapangan awal bergolak dengan kebisingan ketika Si Hao muncul di dalam alam dewa kekosongan, dan keributan besar terjadi. Semua orang tahu bahwa pertempuran antara dua makhluk muda tertinggi akan datang. Semua jenis ahli dan binatang emas dari Archaic Divine Mountain membuat pintu masuk mereka yang megah, namun mereka mundur karena terkejut karena Si Hao. Mereka menjatuhkan setumpuk tulang berharga primordial saat mereka mundur ketakutan. Berita kemunculan kembali Si Hao telah menyebar kemana-mana. Semua mata tertuju padanya. Pada kenyataannya, karena Si Hao masih berada di wilayah tingkat rendah, tidak ada yang benar-benar berani membuatnya bermasalah, termasuk makhluk dari pegunungan surgawi kuno. Dia bisa memaksakan jalannya melalui siapapun. Segera, dia meninggalkan tempat ini dan memasuki surga surgawi. Semua orang di sini adalah ahli di alam bagian surgawi. Melihat sisa-sisa medan perang lamanya membuatnya merasa agak tergerak. Si Hao tidak berhenti dan dengan cepat masuk ke domain transformasi roh. Ini adalah tempat yang tidak bisa dia masuki sebelumnya, tetapi dia telah turun ke sini hari ini, menarik pandangan dari segala arah. Perlu disebutkan bahwa kakek koin dan kakek burung telah mengikutinya dan menimbulkan masalah dari belakang. Keduanya memiliki kekuatan yang tak terukur dan sangat kuat. Bukankah kalian berdua hanya tinggal di tempat awal? Si Hao bertanya. Keduanya tertawa terbahak-bahak. Bisnis mengetuk pintu mereka, dan apa yang disebut bisnis ini secara alami akan mengikuti Si Hao. Mereka ingin mendirikan kasino dan menarik para ahli dari semua tempat untuk berjudi. Pertempuran mungkin akan pecah antara dua pemuda tertinggi, jadi mereka tidak ingin melewatkan itu. Ibu kota Kekaisaran Negara Batu, Istana Kekaisaran Bela Diri. Si Yi membuka matanya. Dia telah menerima laporan. Dengan ekspresi tenang, dia berkata, "Aku akan pergi melihatnya." Cahaya surgawi yang biasanya di sekelilingnya saat ini sedang ditahan, dan ritme dao surgawi bisa didengar. Saat ini, sepertinya ada aura pemulihan di sekelilingnya saat dia melantunkan sutra setiap hari, membiarkan tubuh dan jiwanya menjalani pembaptisan. Si Yi datang. Surga, individu dengan dua murid muncul. Void God Realm berteriak dan bergetar ke segala arah. Karakter utama lainnya dari dua makhluk muda tertinggi muncul. Setiap area bergetar, dan bahkan napas orang-orang menjadi putus asa. Ini adalah dua bilah tajam yang saling bertentangan. Bisa juga dikatakan bahwa mereka adalah dua komet yang bertabrakan ke bumi yang besar ini. Selama beberapa hari terakhir ini, Si Yi muncul berkali-kali, tetapi dia tidak selalu ada di sini. Alasan dia datang hari ini jelas untuk pasangan klan yang lebih muda itu. Gelombang yang mengamuk bergolak di atas puluhan ribu gunung. Tidak hanya Void God Realm yang kacau, ini juga berlaku untuk dunia luar. Topik ini sedang dibahas di mana-mana. Anda telah mendengar, kedua makhluk muda tertinggi keduanya memasuki alam dewa kekosongan. Kita harus bergegas dan menonton. Siapa tahu, pertempuran bahkan mungkin pecah. Kami tidak bisa melewatkan acara seperti ini. Pertempuran yang mengubah dunia mungkin akan dimulai. Dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa peristiwa yang membangkitkan Void God Realm, tetapi tidak ada yang semenarik ini. Orang-orang menyerbu ke tempat kejadian dan benar-benar terlalu banyak sosok yang mencoba masuk. Hari ini, tidak mungkin untuk menghitung berapa banyak praktisi yang menonton. Void God Realm penuh sesak. Si Yi tiba. Pertama, dia memasuki The Starting Ground, lalu memasuki surga Passage Surgawi. Setelah itu,
Ia memasuki transformasi spiritual sebelum akhirnya melangkah ke domain alam ukiran. Keduanya bertindak dengan cara yang agak aneh. Mereka berada di daerah yang berbeda dan tidak mengambil kesempatan pertama untuk bertemu. Ini membuat semua orang gugup namun penuh harap. Mereka sekarang lebih cemas daripada para peserta itu sendiri. Apa artinya ini? Kenapa mereka tidak segera bertemu? Pada kenyataannya, Si Hao sadar ketika Si Yi melewati domain transformasi spiritual. Namun, keduanya tidak berjalan ke arah satu sama lain. Apakah pertempuran akan terjadi? Semua orang ragu karena keduanya tampaknya tidak terburu-buru sama sekali. Banyak orang mencoba menebak alasan mengapa mereka tidak bertarung. Jika mereka bertarung, kemungkinan besar mereka akan memecahkan rekor tentang pertempuran. Keduanya bersiap untuk pertempuran yang luar biasa hebat. Pada saat ini, Void God Realm telah terpisah menjadi dua kelompok besar. Satu kelompok berada di wilayah transformasi spiritual, dan yang lainnya pergi ke tempat Si Yi berada saat mereka semua menunggu pertempuran. Adik laki-laki, kami sudah berpisah selama bertahun-tahun. Apakah kamu baik-baik saja? Akhirnya, Si Yi berbicara ke udara dengan tenang. Beberapa orang membawa kembali kata-kata ini, menyebabkan banyak orang mengungkapkan ekspresi aneh. Tidak perlu khawatir, aku sudah cukup baik. Ini adalah jawaban Si Hao. Dapat dikatakan bahwa adegan ini cukup aneh. Mereka belum bertemu, dan berbicara tanpa suara. Semua orang berpikir bahwa ini agak aneh. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, aku merindukanmu. Kapan kamu akan datang menemuiku? Si Yi bertanya. Jika kamu ingin bertemu, maka kamu harus datang saja, jawab Si Hao. Gigi dan perut semua orang sakit. Apa yang terjadi? Akankah dua pemuda tertinggi muda ini hanya berbicara sambil dipisahkan oleh seluruh wilayah? Kapan akan ada perkelahian? Saat ini, banyak yang menduga keduanya sama-sama takut dan tak mau gegabah. Jika mereka benar-benar bertarung, hasilnya pasti akan menggelegar. Apakah Paman Ziling baik-baik saja? Si Yi bertanya. Ketika Si Hao mendengar, tatapannya tiba-tiba menjadi sangat menakutkan. Saat itu, ayahnya terjebak oleh sepotong keputusan surgawi klan hujan, dan menderita luka-luka. Demi menemukan obat surgawi untuknya, dia melakukan perjalanan jauh dan keberadaannya masih belum diketahui hingga saat ini. Semuanya disebabkan oleh pasangan ibu dan anak itu. Apakah pertanyaan Si Yi saat ini merupakan provokasi atau etiket yang tepat? Apakah Paman dalam keadaan sehat? Si Hao bertanya dengan acuh tak acuh. Dia pernah mengalahkan Si Ziteng selama pertempuran ibu kota kekaisaran dan menimbulkan luka serius. Sekarang masalah ini diangkat lagi, itu sama-sama etiket dan provokasi pada saat yang sama. Kapan kita akan bertarung? Si Hao bertanya, langsung ke intinya. Kali ini, Si Yi tidak muncul. Dia mengambil sepotong tulang simbol primordial. Di atasnya ada beberapa kata terukir yang disampaikan orang. Kita bisa bertarung kapan saja. Kata-katanya sederhana, tetapi memancarkan tekanan yang sangat kuat saat Si Hao membacanya. Itu meledak dengan sinar cahaya yang tak tertandingi sebelum meledak. Orang-orang luar biasa di sekitarnya gemetar. Ini berisi jejak kekuatan seseorang, namun itu seperti lautan luas yang luar biasa. Selain Si Hao, tidak banyak orang lain yang bisa menolak. Ini jelas akan menjadi pertempuran yang gelap. Si Yi sedang mengukur kekuatan saudaranya sendiri. Jika dia bahkan tidak bisa menolak surat sederhana, maka tidak banyak lagi yang bisa dibicarakan. Si Hao berjalan ke depan. Di dalam alam transformasi spiritual, tidak ada yang berani menghalanginya. Dia tiba di rumah Rain Clan, tanah murni yang luas. Pada saat ini, semua orang dari klan hujan gemetar. Mungkinkah tempat ini akhirnya menjadi tanah tandus juga? Akar klan hujan di surga jalur surgawi dihancurkan oleh orang yang sama ini. Dengan suara kiang, Si Hao melepaskan papan prasasti perunggu dari gerbang klan hujan. Ekspresi semua orang dari klan berubah, tetapi mereka tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka. Bagaimana tulangku, berguna? Si Hao mengukir kata-kata ini sebelum melemparkannya ke dalam Rain Mansion. Tablet ini dengan cepat dikirim ke Si Yi dan meledak dengan cahaya surgawi. Kata-kata ini berdentang seperti pedang surgawi. Mereka menerangi seluruh area ini,
dan banyak orang dapat melihatnya. Ini sangat bagus dan sangat cocok dengan saya. Itu tidak jauh lebih lemah dari murid gandaku. Si Yi menjawab. Dia mengukir deretan kata, dan itu mengandung sedikit kesombongan dan juga sedikit ketidakpeduliannya. Pesannya jelas. Pertama, dia tidak bersalah atau malu, dan kedua, tulang makhluk tertinggi lebih lemah dari murid ganda. Apakah murid ganda sekuat itu? Saya tidak akan pernah berpikir bahwa mereka. Kalau tidak, mengapa Anda memiliki sedikit kepercayaan diri sehingga Anda perlu menanamkan tulang orang lain? Jawab Si Hao. Kedua makhluk tertinggi muda itu saling menentang dengan kekerasan yang sama. Meskipun mereka masih dianggap tenang, mereka bisa langsung memicu badai besar. Kapan pertempurannya? Si Hao bertanya. Dengan kalimat ini diucapkan, perhatian semua orang terfokus. Semua orang menahan napas. Baik sekarang dan masa depan semuanya baik-baik saja. Saya berada di alam ukiran, jadi kapanpun Anda merasa nyaman, jawab Si Yi. Ini adalah jenis kepercayaan diri, dan bahkan lebih sombong. Pikiran semua orang sangat terguncang. Setelah keduanya bertarung, yang satu pasti akan jatuh dan kemungkinan besar tidak akan muncul lagi di dunia ini. Kalau begitu datang saja ke alam transformasi spiritual untuk bertarung. Saya juga di sini, menunggu Anda untuk bertarung, kata Si Hao. Transformasi spiritual terlalu rendah levelnya. Alam seperti itu hanya bisa dianggap sebagai kenangan masa muda. Jika kamu belum mencapai Engravemen Realm, maka aku akan memberimu waktu dan menunggu. Kata Si Yi. Ini adalah manifestasi dari kepercayaan diri dan kekuatannya, serta semacam penghinaan. Dia tidak mau berbalik dan ingin menghadapi musuhnya di alam yang lebih tinggi. Kamu bahkan berani memamerkan alam ukiran. Tidak akan butuh waktu lama bagi saya untuk mencapai tingkat sempurna, jadi apa yang hebat tentang itu? Si Hao berbicara. Dengan kata-kata ini diucapkan, banyak orang tidak bisa berkata-kata. Orang harus tahu bahwa banyak orang merasa sulit bahkan untuk memasuki alam ukiran, dan itu adalah tingkat di mana banyak karakter lama masih terjebak. Banyak dari mereka bahkan tidak akan menembusnya seumur hidup mereka. Ketika dia mengucapkan kata-kata seperti itu benar-benar memberikan pukulan berat bagi kepercayaan banyak orang. Semua orang tahu bahwa apa yang dia katakan tidak berlebihan dan dia benar-benar memiliki bakat seperti itu. Mereka percaya bahwa waktu ketika Tuan Surgawi muda lainnya akan muncul tidak terlalu jauh. Itu bukan hanya gelar, tapi dia benar-benar memiliki kekuatan seperti ini. Adikku, kata-katamu agak terlalu bagus. Sebagai seseorang yang hidup di dunia ini, Anda harus mengingat kata kesopanan. Si Yi berbicara. Mengapa saya membutuhkan saran Anda? Dengarkan kata-katamu sendiri, jawab Si Hao. Jelas bahwa lebih banyak percikan api mulai berkobar di antara keduanya. Itu membuat semua orang semakin berharap untuk pertempuran hebat. Si Hao berbicara lagi. Kamu tidak cukup percaya diri di alam transformasi spiritual. Jika Anda begitu tertarik pada kesopanan, maka kembalilah. Saya akan menunjukkan kepada Anda siapa yang lebih kuat. Semua orang terdiam. Bocah ini benar-benar kuat. Meskipun dia kehilangan tulang tertingginya, dia masih sangat kuat. Semua orang tahu bahwa ada segumpal kemarahan yang duduk di dalam hatinya. Dia tidak mau menyerah pada individu bermata dua, dan dia akan menggunakan tubuhnya yang biasa untuk melawan karunia surgawi lawannya. Kamu masih anak-anak. Aku akan menunggumu, kata Si Yi. Suaranya yang tenang menunjukkan sedikit kekuatannya. Dia memperlakukan pihak lain seperti anak kecil yang tidak pantas mendapatkan perlakuan yang sama. Aku hanya punya satu kalimat untukmu. Di alam manapun saya dapat menyempurnakan diri saya tidak tertandingi, kata Si Hao. Kalimat ini tidak diucapkan dengan suara keras, bahkan bisa dikatakan agak lembut. Namun, itu membuat semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Semua orang merasa hati dan pikiran mereka bergetar ketika mereka memikirkan masa lalu. Kata-kata anak kecil ini benar-benar berani. Dia sangat percaya diri dan tampak lebih sombong daripada Si Yi. Dia benar-benar bisa mengatakan kata-kata seperti ini. Niatnya jelas. Dia menyatakan bahwa dia tak tertandingi dalam bidang apapun yang bisa dia capai,
menyiratkan bahwa jika Si Yi berada di alam yang sama dengannya, maka dia secara alami tidak akan menjadi lawannya. Ini adalah tantangan yang benar-benar tersembunyi. Apakah itu memproklamirkan diri? Iyer tidak akan menurunkan dirinya ke levelmu. Dia menunggumu untuk mencapai alam ukiran dan bahkan memberimu waktu untuk berkultivasi. Namun kamu bahkan tidak tahu bagaimana menunjukkan rasa terima kasih. Di kejauhan, seorang pria parubaya menggelapkan wajahnya dan berkata pada dirinya sendiri. Dia mengira suaranya sangat lembut dan hanya orang-orang di dalam klannya yang bisa mendengarnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Si Hao masih bisa menangkap kata-katanya. Bawa dia kembali ke sini untuk bertarung habis-habisan. Mari kita lihat apa yang terjadi, Si Hao berbicara dengan dingin. Itu adalah seseorang dari klan hujan, dan setelah mendengar apa yang dikatakan, wajahnya menjadi pucat. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dalam ketakutan bahwa dia akan membawa bencana lain ke klannya. Jika bocah busuk ini mencabut fondasi mereka di alam transformasi spiritual juga, maka dia benar-benar tidak akan bisa menangis bahkan jika dia mau. Adikku yang baik, kamu terlalu percaya diri. Bahkan dewa sejati tidak akan berani mengatakan bahwa mereka tak tertandingi di bawah langit. Si Yi menjawab dengan dingin. Aku berani mengatakannya. Kata-kata Si Hao sangat jelas. Semua orang mendengar kata-kata itu. Anak kecil dari klan batu ini benar-benar berani mengatakan apapun. Apakah ini cerminan sifatnya atau apakah dia benar-benar mempercayai kata-kata ini? Keyakinan tak tertandingi telah menemani saya sejak lahir hingga hari ini. Sekarang aku benar-benar ingin bertarung melawanmu. Si Yi berkata pada dirinya sendiri. Lalu apa yang kau tunggu? Datang ke sini dan bertarung, kata Si Hao. Pertarungan. Anda hanya seorang pembudidaya alam transformasi spiritual yang tidak signifikan, namun Anda berani memerintahkan saya. Itu akan menjadi lelucon yang berlebihan. Sedikit ejekan muncul di sudut bibir Si Yi. Si Hao tidak mengatakan apa-apa dan malah berjalan ke Rain Klan Manor. Itu adalah tanah suci yang megah dan mengesankan yang bergelombang dengan energi keberuntungan dan cahaya warna-warni. Tempat ini sangat cocok untuk budidaya. Ada bidang pengobatan spiritual dan semua jenis binatang keberuntungan di sini. Mereka semua terbentuk dari energi esensi Void God Realm dan tidak berbeda dari rekan kehidupan nyata mereka. Si Hao sepertinya berada di levelnya sendiri saat dia menyapu tempat ini tanpa kendali. Dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut atau khawatir dan tidak memperlakukan ini seperti masalah besar sama sekali. Klan hujan terkejut dan marah, tetapi mereka hanya bisa terus mundur, tidak berani menghalanginya. Pelajaran yang telah mereka ajarkan terakhir kali memiliki dampak yang terlalu besar pada mereka. Kerugian mereka selama waktu itu terlalu parah. Mereka sama sekali tidak punya cara untuk melawan anak muda ini. Pergi ambil dekrit surgawi atau undang Si Yi. Si Hao berbicara. Jelas bahwa dia tidak datang ke sini dengan niat baik. Tujuannya kali ini justru untuk menimbulkan masalah. Dendamnya terhadap klan hujan sangat dalam, jadi dia tidak merasa sedikit pun menyesal saat dia masuk ke tempat ini. Semua orang di dalam klan hujan merasa wajah mereka pucat pasi. Ketika keputusan surgawi diangkat, mereka merasakan sakit dari lubuk hati mereka. Benda suci seperti itu telah dikunyah oleh bocah iblis ini 2 kali. Jangan melewati batas. Seorang anak muda meraung marah. Melewati batas. Ketika Anda melakukan dosa-dosa itu saat itu, mengapa Anda tidak menanyakan pertanyaan ini kepada diri Anda sendiri? Si Hao berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, telapak tangannya terbanting, menghancurkan sebuah monumen yang menggambarkan pencapaian klan hujan menjadi berkeping-keping. Nama-nama leluhur klan hujan yang ada di permukaannya, dan prestasi gemilang mereka telah dicatat. Itu adalah simbol kemuliaan dan kehormatan mereka, namun pada akhirnya, itu dihancurkan oleh Si Hao dengan satu telapak tangan. Ini membuat semua orang meledak dengan amarah. Mata mereka terasa seperti terbelah, tetapi tidak ada satu orang pun yang berani naik. Peristiwa dari terakhir kali benar-benar membuat mereka terlalu takut. Kenyataannya, begitu Si Hao melangkah ke lokasi ini, banyak karakter penting telah pergi. Mereka lebih suka menyerahkan tempat ini. Bertarung atau tidak, Si Hao menyatakan kata-kata ini.
Potongan-potongan tablet batu prestasi berputar-putar di udara saat semua kejayaan yang tercatat menghilang ke udara tipis. Satu-satunya kata yang tertinggal adalah deklarasi perang untuk mengirim Yi. Pada saat ini, Void God Realm menjadi agak damai lagi. Semua orang tahu bahwa pertempuran besar itu tidak terlalu jauh. Yi akhirnya harus menerima tantangan itu. Segera setelah itu, balasan dari Yi muncul. Dia menunjukkan kekuatannya yang mendominasi tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan sebaliknya dengan langsung memecahkan rekor. Sebuah tablet batu berkilau muncul, dan deskripsi catatan muncul. Selain itu, dia bahkan meninggalkan pesan di atas, apakah saya harus kembali agar saya bisa bermain dengan seorang anak? Atas dasar apa aku harus melawanmu? Ini adalah jenis penghinaan, serta jenis arogansi dan kesombongan. Dia merasa jika dia kembali karena ini, itu bisa merusak gengsi dan martabatnya. Dia merasa bahwa Hao masih kekurangan kualifikasi untuk membuatnya melakukannya. Suara menggetarkan dunia yang luar biasa terdengar. Kaki kanan Hao dengan paksa menginjak tanah, menghancurkan istana menjadi bintik-bintik cahaya. Orang-orang di sini semua menderita korban besar karena tanah kuno yang megah ini dihancurkan. Adegan ini benar-benar mengerikan. Simbol membanjiri tempat ini dengan padat saat kilat terjalin dan api membakar tempat ini. Ada banyak formasi hebat yang melindungi tanah kuno ini, tetapi semuanya hancur pada saat ini. Retakan terus muncul, dan sangat lebar. Pada akhirnya, mereka hampir membuat tempat ini tampak seperti ngarai. Pangkalan berharga klan hujan hancur. Semuanya disebabkan oleh kekuatan satu hentakan kakinya. Sebuah tablet batu berkilau muncul. Kaki kanan Hao membuat semua arah bergetar, memecahkan rekor masa lalu. Sudah memenuhi syarat. Selain mengisi beberapa informasi yang diperlukan pada tablet batu berkilau, dia juga menambahkan kalimat ini untuk membalas ejekan lawannya. Ini adalah prasasti rekor, dan segera setelah rekor dibuat, tablet batu yang sama akan muncul di mana-mana untuk memberitahu semua orang di dunia ini. Apalagi semua itu terjadi secara bersamaan. Semua orang terguncang. Kedua bocah ini terlalu gila, kan? Mereka sebenarnya menggunakan metode semacam ini untuk berkomunikasi satu sama lain. Ini terlalu kuat. Bintik-bintik berkilau melayang saat tablet batu lain muncul. Yi memecahkan rekor dalam alam ukiran, dan hanya ada beberapa kata di atasnya. Apakah kamu mencoba memaksaku? Simbol menutupi seluruh tubuh Hao. Fluktuasi kekerasan melanda tempat ini, dan seluruh tubuhnya menjadi seperti tungku besar. Tinjunya terbanting, meletus dengan aura surga yang meluap. Tubuhnya beresonansi dengan rohnya, melepaskan kekuatan tubuhnya. Seluruh tempat ini mulai bergetar. Sebuah tablet batu muncul, dan hanya satu kata yang tertulis di atasnya. Benar, semua orang tercengang. Ini benar-benar terlalu boros, memecahkan rekor untuk berbicara satu sama lain. Ini seperti sesuatu dari buku surgawi, membuat semua orang di sini gemetar. Mereka semua benar-benar terguncang. Mereka belum pernah melihat orang seperti ini sebelumnya, mereka juga belum pernah melihat konfrontasi semacam ini. Itu membuat orang normal merasa sangat malu. Seberapa mengejutkankah jenis oposisi ini? Pada saat ini, lupakan Void God Realm, setiap bagian dari dunia nyata bahkan sangat terguncang. Ketika orang menerima berita tentang ini, mereka memanggil semua teman mereka dan dengan cepat memasuki alam dewa kekosongan untuk menyaksikan konfrontasi bersejarah ini. Dengan suara Weng, Hao meninggalkan reruntuhan ini. Kali ini, dia melangkah di atas formasi untuk memasuki wilayah tertentu yang cukup jauh. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tanah terlarang. Biasanya, tidak ada manusia yang pergi ke sana untuk menimbulkan masalah dan akan tinggal jauh. Itu karena ini adalah wilayah Archaic Divine Mountains. Tanah murni manusia akan dibangun jauh, dan hanya dengan menggunakan platform formasi untuk membuka lorong emas seseorang dapat dengan cepat tiba di sini. Ini, semua orang merasakan gelombang keraguan, tetapi pada akhirnya, mereka mengumpulkan keberanian mereka dan mengikuti. Mereka ingin melihat ini sampai akhir. Ini adalah area yang sangat damai, dan tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sini secara normal. Namun, hari ini,
Ada banyak makhluk yang dengan cepat mengikuti si Hao ke wilayah ini. Sebuah danau yang sangat besar terbentang di depan. Riak hijau bisa dilihat di permukaannya. Esensi spiritual melayang dan lampu warna-warni berkelap-kelip di tempat yang sangat indah ini. Struktur kuno berjajar di tepi danau besar. Mereka tampak seperti kuil dari zaman kuno, megah dan megah. Bahkan aura dewa terpancar dari tempat ini. Di atas gerbang besar, ada papan bertulisan horizontal. Ada 3 kata di atasnya, Danau Roh Iblis. Si Hao benar-benar datang ke tempat seperti ini. Itu membuat pikiran semua orang melompat-lompat cemas. Tak satu pun dari mereka berani mendekat, dan mereka semua menyaksikan dari jauh. Pada saat berikutnya, si Hao mengambil tindakan. Dia menghancurkan pintu besar itu dengan satu telapak tangan dan menurunkan tanda itu. Papan bertuliskan bersinar, mengirimkan cahaya keberuntungan ke segala arah dan kabut iblis naik. Ini sebenarnya adalah harta aneh yang sangat kuat. Itu ingin menghancurkan telapak tangan dan jari si Hao. Pecah. Si Hao meraung dan melepaskan 10 lorong surgawinya untuk mengunci tempat ini. Kekuatan Kunpeng ditampilkan saat dia menghancurkan papan perunggu ini menjadi beberapa bagian dengan tangan kosong. Setiap inci dari itu dilenyapkan. Selama proses ini, nyala api surgawi yang menyala dan berdenyut dengan keras menghilang ke dalam kehampaan. Jejak kekuatan dewa. Semua orang gemetar. Papan itu jelas bukan benda biasa, tapi dihancurkan begitu saja. Semua orang merasa ngeri. Orang ini terlalu mendominasi. Dia bergegas ke sini untuk memprovokasi orang-orang Danau Roh Iblis, menghancurkan pintu masuk mereka. Ini benar-benar terlalu berani. Pada saat itu, sebuah tablet batu yang berkilauan muncul. Dengan menghancurkan papan tertulis Danau Roh Iblis, papan perunggu yang diubah oleh dewa, dia membuat rekor. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Apakah orang ini mencoba menentang surga? Ekspresi si Hao tenang. Dia meninggalkan 3 kata di loh batu, berjuang atau tidak. Seseorang membuat rekor dalam alam ukiran, membuat tablet batu muncul. Ada satu dunia di atas, berjuang. Setelah hening sejenak, semua orang menjadi gempar. Si Yi telah menerima tantangannya. Jelas bahwa dia akan turun ke wilayah transformasi spiritual untuk melawan si Hao. Film pun berakhir.